Hampir semua orang tahu tentang kisah dongeng Putri Rapunzel, yaitu seseorang gadis cantik yang diculik dan terjebak di menara tinggi oleh seseorang penyihir. Dan dia tidak pernah potong rambut sehari pun dalam hidupnya. Saat menginjak usia remaja, rambutnya itu sudah sangat panjang, bisa digunakan sebagai tali bagi penyihir untuk naik turun menara. Seseorang pangeran yang pintar melihat ini dan berjalan ke atas menara untuk menemui Rapunzel. Mereka jatuh cinta dan dia membantunya melarikan diri. Tapi sayangnya guys, itu hanya versi buku anak-anak zaman modern ataupun film animasi Disney. Tapi kisah asli nyata dari Rapunzel ini jauh berbeda dengan yang disebutkan di film Disney. I'm kidding! It was the happiest day of my life. Our wedding day. The biggest shindig to hit the kingdom in forever. Diketahui Putri Rapunzel belum pernah melihat seorang pria sebelumnya nih guys. Jadi dia dirayu oleh pangeran dan dia hamil. Pangeran menjadi buta dan berkeliaran tanpa tujuan melalui hutan. Sementara Rapunzel melahirkan anak kembar sendirian. Setelah melewati neraka dan kembali, mereka akhirnya menemukan satu sama lain lagi. Kisah nyata asli yang menginspirasikan semua versi dongeng ini adalah yang paling gelap dari semuanya. Alih-alihnya penyihir jahat mengunci seorang gadis cantik di menara, penculiknya adalah ayah seorang gadis itu sendiri yang begitu mengendalikan kehidupannya, putranya, sehingga menyebabkan kematian. Pada tahun 1275 Masehi, seorang pria bernama Jacobus de Jean merekam kisah tentang seorang wanita muda bernama Barbara yang tinggal di Italia. Dia adalah seorang gadis cantik dan ayahnya yang bernama Dioscorus adalah seorang pedagang kaya yang berkuasa. Sama seperti hari ini, reputasi seorang sangatlah berkaitan dengan kesuksesan mereka dalam bisnis. Jadi ayahnya ingin tetap berperang pada status quo dan terus mempraktikkan agama pangan tradisional Roma. Ia juga tahu bahwa putrinya sangat cantik. Banyak pria yang sudah mengantri untuk bertemu dengannya. Dan banyak lagi dari mereka, bahkan Pangeran Dioscorus membuat aturan bahwa pria ini tidak diizinkan untuk bertemu dengannya kecuali mereka melalui proses wawancara dengannya terlebih dahulu. Hal ini membuat Barbara marah dan dia bertengkar dengan ayahnya lalu mengatakan bahwa dia memiliki keinginan bebas dan ingin memilih pria yang akan dinikahinya. Ketika dia mencoba memberikan pilihan pria yang dia pikir adalah pelamar yang baik, dia akan menolak semuanya dan menolak untuk bekerja sama. Karena putrinya pemberontak dan dia harus meninggalkan sendirian saat dia berpergian untuk bekerja. Dioscorus memutuskan untuk membuang uang untuk masalah itu. Dia percaya bahwa solusinya adalah menyembunyikan Barbara di menara tertinggi, di mana dia tidak pernah diizinkan untuk pergi. Dengan begitu, dia bahkan tidak memiliki pilihan untuk tidak menaati dan berpretensi jatuh cinta dengan seorang pria yang saat dia pergi. Karena ayah Barbara ini sibuk berpergian guys dan berdagang. Dia memperkerjakan orang kota untuk membangun menara dan mengirimkan makanan serta pemberkalan kepadanya. Dia tuh menurunkan keranjang sisi menara dan mereka akan menempatkan barang-barang yang dibutuhkan di dalamnya. Suatu hari guys, seorang meninggalkan sesuatu buku yang menjelaskan apa itu agama Kristen. Pada saat itu, Kristen adalah kultus agama yang berusaha untuk dicegah untuk orang Romawi untuk mengambil alih. Mengingat betapa sedikitnya cinta kasih sayang yang ditunjukkan ayahnya dan faktanya bahwa dia begitu sendirian dan terisolasi di menara, dan mengherankan jika dia akan terkesan oleh pesan-pesan Kristen Tuhan. Ketika para pria datang untuk merenovasi menara, para pria merasa kasihan padanya dan akan membiarkan dia turun untuk berbicara. Saat mereka mengerjakan menara, Barbara meminta mereka membuat 3 jendela. Buka 2 jendela, jendela ini melambangkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka untuk mengatakan tidak, karena mereka tahu itu akan membuat Dioscorus marah, tapi Barbara yang cantik entah bagaimana meyakinkan mereka untuk melakukannya. Ketika dia berjalan di halaman, dia mulai menghancurkan berhala pagan ayahnya karena Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah dosa. Suatu hari dia akan meyakinkan para pekerja untuk mengirim seorang pendeta
yang datang kepadanya dengan menyamar sebagai seorang dokter untuk mengobati suatu penyakit. Dia membaptisnya dan dia resmi menjadi seorang Kristen. Saat ini seorang remaja yang ingin menjadi seorang Kristen akan membuatnya tampak seperti orang yang baik hati. Tetapi pada saat itu ada hal yang paling pemberontak, yaitu mungkin dapat dilakukan seorang remaja. Dia sepenuhnya sadar bahwa dia melanggar hukum dan mungkin saja dia melakukan hanya untuk membuat ayahnya marah. Dioscorus akhirnya pulang dari perjalanan. Dia berharap bahwa rencananya untuk melindungi putrinya dari dunia luar telah berjalan lancar. Sebaliknya, dia melihat bahwa Barbara telah keluar dari menara dan menghancurkan semua barang miliknya. Dan dia telah bergabung dengan sebuah agama ilegal dan dia sangat marah. Pada saat itu mempraktikkan agama Kristen adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan penyiksaan dan kematian. Mempertimbangkan bahwa seorang pasti telah memberikan buku-buku Kristen, para pekerja mengetahui maksud di balik ketiga jendela tersebut, dan pembaptisannya mungkin telah menjadi pengetahuan umum di sekitar kota. Pada titik ini, sebenarnya Dioscorus itu bisa dianggap telah menyembunyikan seorang buronan di menaranya. Meskipun Barbara adalah putrinya, Dioscorus menyerahkan kepada pihak berwenang. Kita tidak akan pernah tahu apakah dia benar-benar tidak berperasaan dan kejam, atau jika dia tidak diberi pilihan selain untuk mematuhi hukum dan menyerahkannya. Dia mencambuk rambut panjangnya dan menyeretnya ke pengadilan Romawi. Ketika hakim bertanya tentang kejahatannya, dia berteriak bahwa dia hanya menjawab kepada Tuhannya Yesus Kristus. Jelas bahwa dia bersalah sebagai seorang Kristen, dan bukti bahwa apapun yang dilakukan ayahnya itu mencoba mengendalikannya. Dia tidak akan mencoba berhenti berjuang untuk keinginan bebasnya. Orang-orang mulai menyiksanya. Mereka memotong kulitnya dengan pisau dan melempar garam ke lukanya. Mereka juga membakar kulitnya ketika dia akhirnya lemah dan hampir mati. Dioscorus memenggal kepala putrinya dengan pedang. Setelah kematiannya, Barbara menjadi simbol martir di gereja Ortodoks Timur, dan dia diyakini sebagai orang suci. Bahkan jika seorang meninggal karena membela agama, ada aturannya bahwa tidak ada yang bisa menjadi orang suci kecuali mereka melakukan mukjizat. Dalam versi magis Kristen dari cerita ini, Barbara terbang ketika ayahnya mengejar dengan pedang yang menarik. Karena jika dia bisa terbang selama ini, mengapa dia tidak melarikan diri secara lebih cepat? Ketika dia bersembunyi, seorang pengembala di ladangnya memberitahu Dioscorus di mana menemukan, dan langsung saja dia segera berubah menjadi batu karena telah memberitahu keberadaan Barbara. Ketika mereka menyiksanya, rupanya Barbara diselimuti kabut yang membuat dia tidak merasakan sakit saat dia disiksa. Last but not least, ada klaim bahwa petir menyambar dan membunuh Dioscorus segera setelah dia membunuh putrinya.